Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Izakila Arifai. NIM saya 010525010007. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Saya berbicara di sini akan memenuhi tugas untuk mata kuliah Bahasa Inggris semester 1. Dosen pengampu yaitu Pak Saiful Mukti, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang positive sentence, negative sentence, dan interrogative sentence. Apa itu positive sentence? Yaitu kalimat positif. Kalimat yang menyatakan suatu fakta, kegiatan, atau keadaan. Jadi positive sentence ini atau kalimat positif ini yang menyatakan suatu fakta, kegiatan, atau keadaan. Dalam rumus positive sentence ini ada subjek plus verb one plus she is untuk he, she, it plus objek komplement. Contoh dari positive sentence. Yang pertama ada bisa kayak I study English. Saya belajar bahasa Inggris. Bisa juga contoh positive sentence itu kayak she plays football. Dia bermain sepak bola. Atau juga bisa they live in Jakarta. Mereka tinggal di Jakarta. Nah, itu contoh-contoh dari positive sentence. Jadi kalimat yang menyatakan suatu fakta. Terus rumus dari simple present-nya dari positive sentence yang tadi subject plus verb one plus she or is untuk he or she or it plus objek. Nah, itu rumus dari positive sentence. Lanjut lagi yang kedua ada negative sentence atau kalimat negatif. Jadi kalimat yang menyatakan penolakan atau bahwa sesuatu tidak terjadi. Biasanya menggunakan do not, don't atau does not, doesn't pada simple present. Tadi apa sekali lagi negative sentence? Yaitu kalimat yang menyatakan penolakan atau bahwa sesuatu itu tidak terjadi. Jadi itulah yang dimaksud kalimat negatif. Apa tadi katanya biasanya menggunakan do not atau don't atau does not atau doesn't pada simple present. Rumus dari negative sentence atau kalimat negatif itu ada subject plus do or does plus not plus verb one plus object. Jadi itu rumus dari negative sentence. Contoh dari negative sentence yang pertama ada I do not atau I don't study English. I do not study English. Bisa pakai do not, bisa pakai don't. Itu contoh yang pertama. Terus contoh yang kedua ada she does not play football. She does not. Terus bisa does not itu diganti oleh doesn't. She doesn't play football. Nah, itu bisa. Itu contoh dari negative sentence. Ada lagi contoh yang ketiga yaitu they do not atau they don't live in Jakarta. Pokoknya catatannya nih di dalam negative sentence setelah doesn't kata kerja kembali ke bentuk dasar tanpa s or s is. Pokoknya setelah doesn't kata kerja kembali ke bentuk dasar tanpa s or is. Lanjut yang ketiga ada interrogative sentence. Atau bisa disebut kalimat tanya atau yang disebut kalimat tanya. Jadi kalimat yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Itulah interrogative sentence, kalimat tanya. Rumus dari interrogative sentence atau kalimat tanya yaitu do or does
plus subjek plus verb plus objek plus tanda tanya. Ada kalimat tanda tanya. Contoh, do you study English? Itu kalimat interrogative sentence, seperti itu contohnya. Terus bisa juga kayak does she play football? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga bisa do they live in Jakarta? Nah, itu. Terus kita jawab nih, jawaban singkat. Bisa kayak yes I do atau no I don't. Yes she does. No she doesn't. Nah, bisa. Jadi contoh perbandingannya. Jadi dengan memahami 3 bentuk ini, kita bisa membuat pertanyaan, penolakan, dan pertanyaan dalam bahasa Inggris dengan benar. Sekian dari saya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.